yang taat dan soleh. Di Indonesia ini banyak orang pinter, tetapi kurang benar. Banyak orang yang luar biasa secara otak bagus, tetapi dadanya kosong. Yang masuk penjara itu orang pinter apa orang bodoh? Dia sarjana apa TKI? Jarang TKI kok, korupsi 5 miliar, jarang. Korupsi kawan dia. Maka Anda tetaplah jadi TKI, insya Allah yang mensurgakan Anda. Daripada Anda jadi menteri kayaknya, 1 negaranya pasti kacau, 2 belum tentu Anda kuat jadi menteri. Maka syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Lakukan, syukuri apa yang ada, kita lakukan yang terbaik, kata Demasif. Dari kata umun juga ada kata imam, dari kata umun juga. Ibu itu yang mewadahi, ibu itu rahim. Maka yang punya rahim hanya wanita, dan itu kita syukuri. Karena kalau yang punya rahim laki-laki, dunia ini jadi kacau. Laki-laki tidak punya rahim, maka walaupun dihamili begitu nggak bisa hamil. Sebab kalau laki-laki hamil 8 bulan malah basket, hamil 9 bulan futsal, nanti anaknya jadi prematur, jadi jenglot, semuanya dah lahir semuanya. Kalau wanita tidak hamil minder, walaupun kalau setiap tahun hamil juga minder. Masa tiap tahun hamil? Senggol sidik pelentung, Masa di SMS saja jadi, karena SMS-nya vibrator, jadi pelentung. Ketukar sendalnya aja jadi. Silakan. Bacanya gimana ya? Gomab Semnida. Kalau salah yang salah Mas Heru. Tadi yang nulis kamu saja. Ya. Ternyata sudah lama di Korea nggak pas tulisannya. Kioron Hasem nikah itu apa? Enggak ya dijawab. Belum sakit, mudah-mudahan laku. Rahim, ibu. Kenapa ibu ini disebut-sebut terus? Kok tidak pada bapak? Karena fitrahnya orang itu kalau kepada bapak mudah taat, tapi kepada ibu itu ditekankan betul. Mohon maaf saudara sekalian, saya ingin perhatikan. Ibu itu kalau punya anak kecil sampai doanya sebagaimana dia mengasihi kita di waktu kecil. Ibu itu kalau punya anak kecil, dia mau menggantikan anaknya kalau dia sakit. Ya Allah, mbok yang sakit saya saja, biar anak saya sehat. Kalau anaknya panas, maka kalau Anda belum merasakan ini, Anda belum berhasil jadi seorang anak yang soleh. Ibu itu kalau sudah anaknya sakit, ya Allah, mbok yang sakit saya. Bahkan dia ada ingus saja, dia mau menyedot dengan mulutnya sendiri. Tapi sehebat apapun anak, tidak mau menggantikan ibunya. Oh, ibu saya sudah pikun, ya Allah, mbok yang pikun saya saja ya Allah. Biar ibu saya jadi TKI TKW di sana, biar main-main, saya yang pikun. Mau? Sehebat apapun Anda, maka luar biasa. Sampai ketika Rasulullah didatangi seorang sahabat, ya Rasulullah, siapa yang paling kuhormati dan kubakti dalam hidup saya? Siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Ayo diulangi. Siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Jadi setuju dengan poligami? Gak bisa berhitung. Namanya saja istri. Istri itu berapa? Kalau 1 itu is 1. Kalau 2 is. Kalau 3 is. Jadi setuju dengan poligami? Masih belum ya. Ya sudah, pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan wanita. Kalau nggak mau dimadu, dasar laki-laki. Masya Allah, laki-laki sukanya begitu, kejam juga. Makanya saya nggak suka laki-laki, serius. Ibu-ibu setuju dengan poligami? Padahal ketakutan wanita kalau sudah nikah adalah obesitas. Kalau sudah nikah kok gemuk, gendut, gembrot, mulai food kayak wedding, mulai diet sana, diet sini, supaya mulai gimnastik, mulai macam-macam. Ikut senam sana, senam, biar kutilang kurus tinggi langsing.
Padahal pelangsing tubuh yang paling efektif adalah pakai madu. Itu sudah terbukti, asal mau dimadu langsung pet. Jadi ibu-ibu setuju dengan poligami? Saya tanya, menikah adalah tujuannya untuk sakinah, betul nggak? Untuk membahagiakan. Sampai ada janji setia ketika Anda diikat. Saya nikahkan saudara Dik doang dengan Mirna, dengan mas kawin hada tunai, harus langsung, tidak boleh terlalu lama. Kalau terlalu lama nggak sah. Ya nanti sore saya jawab Pak, nggak boleh, nggak sah. Pakai insya Allah saja nggak sah. Saya nikahkan saudara Wijayanto dengan Ulay Ahdiani dengan binti Johari Muksin, itu istri saya. Dengan mas kawin hada tidak boleh. Ya insya Allah saya terima, nggak boleh. Istri saya dulu mahasiswi saya. Alhamdulillah istri saya 3 anaknya. Serius, istri saya itu 3 anak. Istri saya dulu mahasiswi saya, maka selisihnya 9 tahun dengan saya. Habis kalau saya ngajar di UGM, istri saya selalu duduknya paling depan. Pernah saya ngajar, bukan nulis pelajaran, sama gambar wajah saya. Saya lihat kok lukis pinter gambar wajah saya. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya. Terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Daripada apa-apa. Dan ketika saya survei, ternyata istri saya anaknya orang kaya raya di Jogja. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Bukan matre, saya lebih realistis. Maksudnya realnya saya hitung betul, realistis. Akhirnya alhamdulillah, semua alhamdulillah. Karena saya punya warisan yang banyak istri saya punya warisan, punya tanah 2000 meter daripada buat apa. Saya kasih pesantren di situ, saya dirikan pesantren di rumah saya. Dan alhamdulillah. Ada Sunimat, ada 114 anak di rumah saya. Dan sampai detik ini alhamdulillah belum pernah kelaparan sedikit. Saya ngajar di Universitas Gadjah Mada di Pasca Sarjana UGM sudah 18 tahun saya ngajar. Gaji saya kalah dengan TKI yang ada di sini. Gaji pokok saya 2.600.000. Gaji pokok saya sudah 18 tahun. Saya S12. Saya juga dari Dr. Andes dari IAIN sekarang jadi SAG, Sarjana Alam Gaib. Saya double kuliah di UGM, saya S22, saya di luar negeri ambil master, di Indonesia pun saya cari S2 juga. S3 saya sandwich, separuh sini separuh di Inggris, tetapi gaji tidak lebih dari 3 juta. Tetapi 114 anak belum pernah kelaparan dari situ. Alhamdulillah. Mudah-mudahan staf KBRI paham maksud saya. Setuju? Sudah nggak ada. Paling nggak kan masih ada ketua Korpri, atasnya pertahanan. Tepuk tangan untuk atasnya pertahanan kita. Atasnya pertahanan kita ini kaya raya. Dia punya kapal di Indonesia aja ditaruh di Korea 4 biji. Dan besar-besar. Jadi nanti yang kargo gratis lewat kapal yang kosong. Insya Allah masih diperbaiki. Kira-kira ya 3 tahun lagi lah selesai. Ya pokoknya kontrakmu habis baru itu nanti selesai. Saudara sekalian, hubungan suami istri diperlukan mawaddah, bukan mahabbah. Menikah adalah untuk menyenangkan, untuk membahagiakan. Maka ada sigot taklilnya bahwa suami akan membahagiakan istri. Masih ingat? Yang sudah nikah. Saya tidak akan menyakiti hatinya, saya tidak akan menyakiti badannya. Kalau 3 bulan lamanya, 6 bulan lamanya saya nyakiti hatinya, saya tidak memberi nafkah padanya, maka jatuhlah talak 1. Itu ditandatangani 6 kali oleh semua orang yang nikah di Indonesia. Sekarang saya tanya dengan jujur, kalau suami nikah lagi, ibu-ibu senang apa susah? Berarti suami telah melanggar sumpahnya sendiri. Orang yang